Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat Islam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dan tidak lupa kita limpahkan salawat serta salam kepada baginda kita, baginda Muhammad. Pada kesempatan hari ini marilah kita mengingat kejadian yang mulia, yaitu kejadian Isra Mi'raj. Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dilanjutkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Saat ingin naik ke Sidratul Muntaha, Allah memberikan sebuah kendaraan bernama Buraq dan ditemani dengan malaikat Jibril. Saat sudah naik di langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam bersama roh-roh orang di sebelah kanan dan kirinya. Roh di sebelah kanan merupakan roh-roh orang-orang yang baik, yaitu roh-roh orang-orang yang patuh kepada Allah. Dan sedangkan roh-roh di sebelah kiri merupakan roh-roh orang-orang yang celaka, yaitu roh-roh yang tidak patuh kepada Allah. Lalu Rasulullah dimi'rajkan lagi ke langit kedua dan bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Isa dan Nabi Yahya memberikan salam dan mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Lalu dimi'rajkan lagi lebih tinggi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan ketampanan yang luar biasa di dunia ini. Dan tidak lupa Nabi Yusuf memberikan doa dan menyapa Rasulullah. Lalu dimi'rajkan lagi ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kecerdasan yang luar biasa juga, dan manusia pertama yang mengenal tulisan. Lalu dimi'rajkan lagi ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun merupakan juru bicara Nabi Musa yang pada saat itu berdakwah kepada kaum Bani Israel dalam kekejaman Fir'aun. Lalu di langit keenam, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa memberikan doa dan menyapa Rasulullah dan mengusulkan sholat dari 50 waktu dalam sehari itu menjadi untuk diturunkan, bahwa umat-umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Setelah itu dimi'rajkan lagi lebih tinggi ke langit ketujuh dan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim merupakan bapa dari para nabi-nabi. Walaupun bapa dari para nabi-nabi, Nabi Ibrahim mengakui kenabian Rasulullah sebagai pemimpin para nabi. Lalu setelah dari langit ketujuh, Muhammad disuruh naik lagi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha merupakan pohon bidara yang menjadi akhir dari langit dengan surga. Lalu bisa disebut sebagai pohon kehidupan yang telah disebutkan pada surat An-Najm ayat 13 sampai 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa iz yaksas sidrata ma yaksa ma zagal basaru wa ma tago, yang artinya Muhammad telah melihat rupanya yang asli di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal.
Lalu Muhammad melihat Jibril saat Sidratul Muntaha meliputi apa yang diliputinya. Setelah itu sungguh penglihatan Muhammad tidak bersimpangan dengan apa yang dilihatnya. Shadaqallahul azim. Lalu Muhammad mengatakan bahwa ciri fisik dari Sidratul Muntaha itu memiliki daun yang sangat lebar seperti telinga gajah dan buahnya sangat besar seperti tempayan besar. Lalu pada saat Allah datang di Sidratul Muntaha, ciri fisiknya berubah tidak seperti yang disebutkan tadi, melainkan lebih indah dari sebelumnya. Sampai-sampai Rasulullah tidak bisa berkata-kata apa yang dilihatnya. Lalu pada saat Allah datang, Allah mengatakan, Muhammad, sampaikanlah salat 50 waktu untuk umatmu. Namun Muhammad berpikir bahwa tadi yang disebutkan Nabi Musa, nasihat Nabi Musa, bahwa umatnya tidak akan sanggup untuk menjalankannya. Di saat itu, sholat yang dari 50 waktu menjadi 5 waktu dalam sehari. Begitu saja dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Untuk tarikh Nabi dilanjutkan oleh Daris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tiada tara, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat harta dan masih banyak lagi sampai tidak terhitung. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi sahabatnya, keluarganya dan terutama bagi kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Oleh karena itu saya bisa menyampaikan ceramah di SMP As-Salam kali ini. Tema yang saya akan bahas hari ini yaitu mengenai Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelumnya ada yang tahu tidak siapa itu Nabi Ibrahim dan kisahnya? Jadi pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Babilonia yang dipimpin oleh seorang raja bernama Namrud. Ia akan membunuh seluruh bayi laki-laki yang ada di penjuru negeri itu. Hal ini menumbuhkan keresahan terhadap bagi keluarga Azar karena istrinya sebentar lagi akan melahirkan. Walaupun jenis-jenis kelaminnya belum diketahui. Tetapi Azar dan istrinya sudah menyiapkan rencana apabila bayi mereka itu laki-laki. Sebetulnya Raja Namrud memiliki alasan tersendiri mengapa ia harus membunuh seluruh bayi laki-laki. Karena ada seorang peramal kerajaan yang mengatakan apabila akan ada bayi laki-laki di masa depan yang akan menggulingkan kekuasaan Raja Namrud. Lalu ternyata anak Azar yang baru lahir ini berjenis kelamin laki-laki. Mereka memberi nama Ibrahim. Lalu tanpa banyak bicara mereka membawakan Ibrahim ke sebuah hutan dan menempatkannya di sebuah gua. Selama beberapa tahun silam sembari menunggu keadaan terkendali, Azar dan istrinya kembali ke gua tersebut. Mereka mengharapkan Ibrahim itu masih hidup. Dan ternyata harapan itu benar-benar baru saja terkabulkan. Ibrahim kecil terlihat segar, bugar di bawah naungan bebatuan gua. Saat beranjak dewasa, beliau bertanya-tanya, "Siapa Tuhan? Siapa Tuhan?" Tapi pada zaman dahulu banyak orang yang menyembah berhala.
Tetapi Nabi Ibrahim tidak percaya bahwa berhala itu adalah Tuhan mereka. Jadinya Nabi Ibrahim ini mulai mencari-cari keberadaan Tuhan. Saat malam gelap, beliau berkata, "Ini Tuhanku." Tapi saat melihat terbit matahari, beliau juga berkata, "Inilah Tuhanku." Tapi matahari pun tenggelam. Namun ada satu kejadian yang membuat Nabi Ibrahim ini ada satu kejadian yang memberi keyakinan yang kuat kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Setelah beberapa lama, bahkan hari, Nabi Ibrahim melakukan sesuatu. Ia menghancurkan patung milik penduduk Babilonia. Mengapa? Hal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim justru membuat Raja Namrus ini marah besar, sangat marah. Dan Raja Namrus pun memilih untuk membakar Nabi Ibrahim secara hidup-hidup. Habis Raja Namrud menyiapkan rencana untuk membakar Nabi Ibrahim, Raja Namrud menyuruh pasukannya untuk menyiapkan kayu bakar dalam 3 bulan secara berturut-turut. 3 bulan menyiapkan kayu bakar sehingga kayu bakar itu menumpuk setinggi gunung. Setinggi gunung, kebayang tidak? Kayu bakar setinggi gunung, segede apa ya? Lalu setelah sudah disiapkan kayu bakar, api pun berada di atas kayu bakar itu. Lalu para pengawal Raja Namrus pun melemparkan Nabi Ibrahim ke atas kayu bakar itu. Betapa jahatnya mereka. Setelah melemparkannya, lalu didiamkan beberapa hari. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim pun selamat, tidak terbakar sama sekali, tidak ada luka bakar satupun. Lalu Allah Subhanahu wa taala mendinginkan api itu dengan menciptakan air mata dan pohon pohon-pohon delima di dekatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa pergilah Nabi Ibrahim dari kota Babilonia itu dan janganlah engkau kembali lagi ke kota itu. Lalu Nabi Ibrahim pun pergi dari kota itu dan tidak pernah kembali. Lalu setelah Nabi Ibrahim pergi, banyak datang jutaan nyamuk yang tujuannya itu untuk menggerogoti orang-orang yang menyembah berhala atau bahkan tidak percaya akan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama bagi saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.